dan penjilat orang asing. Anpe orang asing. Anpe itu apa guys? Ya. Hal yang agak pahit, mohon maaf, minta izin ya. Kali ini aku membahas hal pahit yang mungkin kamu gak suka, yang mungkin menyinggung kalian. Tapi ini harus dibahas kalau kita memang mau, bukan negara Indonesia yang maju, masyarakat Indonesia maju. Oke? Apa itu kenyataannya? Atau topik pahitnya? Topik pahitnya adalah kenyataan bahwa mayoritas orang Indonesia bodoh, low IQ. Pastikan ini kalian bukan nonton sampai tamat guys ya. Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman semua dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini nih kita akan nonton satu video di mana tentang Indonesia, satu video tentang Indonesia tetapi sudut pahit ataupun tidak berapa enak untuk didengar lah guys. Di mana ada satu video yang saya jumpa nih, masyarakat Indonesia itu ber-IQ rendah. Ini yang dikatakan, tapi apa yang dia sampaikan ini coba kalian dengar dan coba kalian berikan pendapat kalian guys. Indonesia sebuah negara yang kaya, tetapi kenapa masyarakat di Indonesia itu banyak yang susah? Jadi kita akan sama-sama nonton video ini. Mohon guys, mohon kalian nonton sampai tamat agar tidak terjadi sebarang salah paham. Dan saya doakan kawan-kawan semua berada dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kembali guys, di subscribe channelku dan tanpa buang-buang waktu, mari kita nonton video ini. Negeri ini kaya raya tapi rakyatnya miskin. Yang kaya hanya orang asing dan penjilat orang asing. Anpe orang asing. Anpe itu apa guys? Ya. Sehingga pakaian kita diekspor kemana-mana tapi rakyat tidak dapat apa-apa. Rakyat miskin ditarik pajak untuk berfoya-foya pejabat-pejabat penarik pajak dan keuangan ya. Coba ya, sekarang kan makin terungkap itu. Jadi kalau zakat itu kan diambil dari orang kaya untuk mensejahterakan yang miskin dan lemah. Kalau pajak itu diambil dari orang miskin untuk pesta orang kaya. Itu ini bedanya pajak dan zakat. Guys, aku pingin masyarakat Indonesia ini video bisa dia, guys. maju semua. Dan demi keinginan ini, aku harus membahas hal yang agak pahit. Mohon maaf, minta izin ya. Kali ini aku membahas hal pahit yang mungkin kamu gak suka, yang mungkin menyinggung kalian. Tapi ini harus dibahas kalau kita memang mau, bukan negara Indonesia yang maju, masyarakat Indonesia maju. Oke? Apa itu kenyataannya? Atau topik pahitnya? Topik pahitnya adalah kenyataan bahwa mayoritas orang Indonesia bodoh, low IQ. Pastikan ini kalian bukan nonton sampai tamat ini guys ya. bukan apa menurut saya. Kamu Google aja average IQ orang Indonesia. Googlein aja. Angka yang muncul 78, kalau nggak salah 48. Angka terendah di seluruh Asia Tenggara. Angka paling rendah. Kenapa bisa seperti begitu? Serius, ini real question. Bukan karena orang Indonesia malas, tapi harus melihat dari sisi yang lain. Harus dikontras sekarang. Kontras dengan apa? Kamu sekarang coba Google. Kan udah Google. Average IQ orang Indonesia 78. Sekarang Google daftar orang terkaya di Indonesia. Nanti keluar di Wikipedia. Very good. Nanti keluar daftar orang terkaya di Indonesia di Wikipedia. Kamu cek kategorinya apa saja. Mereka kaya dari sumber mana? Ada yang kaya dari natural resources. Ada yang kaya dari minyak, dari kelapa sawit. Ada yang kaya dari macam-macam. Hampir semua, gak semua, tapi lebih dari 50% kaya dari sumber alam. Betul gak? Right? Kaya dari sumber alam. Yang artinya, apa itu modalnya? Ambil barang dari sumber alam. Ya tinggal ambil. Ambil besi dari tanah. Ambil emas dari Freeport dari tanah. Ambil ikan dari laut. Ambil batu bara dari tanah. Gak ada inovasinya. You lihat ke daftar ke orang kaya di Amerika, semua inovasi sesuatu teknologi. Elon Musk, si SpaceX, Tesla, si Steve Jobs, iPhone. Semua ini teknologi, sesuatu hal yang you harus mikir, harus desain, harus ada proses yang kompleks, and then yes, you jadi kaya. Di Indonesia gak perlu kompleks, tinggal ambil dari tanah jual. Tapi hasil penjualannya masuk ke tangan hanya beberapa orang minoritas, bukan mayoritas, bukan ke masyarakat. Nah, gimana caranya bisa meneruskan itu? Pastikan orang Indonesia bodoh, betul gak? Contoh, aku kemarin itu aku bukan kemarin sih, beberapa tahun yang lalu. Aku ke daerah di Kalimantan, aku gak perlu sebutin persis kota yang mana. Dan aku lihat dari pesawat, tanahnya itu bolong semua. Kayak ada banyak pohon, terus bolong pasir. Di mana-mana, right? Terus
Di kotanya sendiri ada sungai besar, dan di sungai besar ini 24 jam tanpa istirahat ada kapal Wow, gede-gede kapal. semua. Kayak kereta, tapi keretanya isinya Bawa kapal batu semua. bara. Dan di setiap kapal tumpukan 3 gunung batu bara, right? Gila. Tumpukan 3 gunung batu bara, non-stop 24 jam. Dan semua batu bara ini, semua hasil penjualan batu bara ini yang dijual kemana-mana, ke Cina, ke I don't know where exactly, tapi pastinya ke orang yang bukan Indonesia, larinya ke satu orang. Orang lokalnya tahu siapa itu orangnya. Rumahnya gede, kontrol semuanya, right? One person. How do they do that? Ya pastikan masyarakat bodoh. Sehingga gak pernah mikirin bahwa kekayaan dari tanah dan sumber alam Indonesia boleh diambil cuma beberapa orang saja. Kamu lihat ke negara seperti Qatar, lihat ke negara seperti Saudi Arabia, kekayaan minyak dari negara tersebut dibagi, ya seberapa adil subjektif. Tapi lihat Ferrari dan Lamborghini di pinggir jalan umum, betul gak? Orang Arab terkenal kaya-kaya semua, betul gak? Betul. Terus kenapa orang Indonesia gak rata-rata kaya semua? Ada 300 juta jiwa. Nah, ada argumen, oh karena saking banyak penduduknya gak bisa bagi segitu banyak. Tapi I tell you what, setidaknya pilihannya bukan cuma UMR, susah dapat tahu tempe setiap bulan. Harusnya lebih dari itu kan? Betul gak? Dan kalau kamu terima keadaan ini, gak berubah apapun, terima bahwa kamu harus struggling, harus susah-susah hanya untuk dapat hal receh. Bukan apa ya, sesuatu hal yang decent. Ya itulah yang dimaksud pastikan masyarakat bodoh. Sorry to say, ini aku bukan maksud, kalau aku bisa membahas topik ini tanpa menyinggung siapapun, aku pasti bentuk kata-katanya beda lagi. Tapi ini gak ada cara lain, aku harus omongin pahit-pahitnya. Kamu dibodohin. IQ 78 guys, paham ya? Kalau masyarakat Indonesia, bukan negara Indonesia, kalau negara Indonesia pasti maju terus. Tapi who is negara? Siapa itu negara? Siapa, It's not orang UMR, I tell you that. Negara terima duit, dibagi ke siapa? Dipakai oleh siapa? Aku gak mau ngomongin. You harus mikir, paham ya? Justru mikir. Dan kalau you mau ada perubahan, ya ini sesuatu hal yang memang harus paksa. Gak bisa cuma memohon. Nope. Memohon tidak cukup. Aku gak bisa omongin persis apa yang harus dilakukan, karena ya itu nanti jadi problem buat saya. Tapi kamu harus sadar kalau kamu itu masyarakat Indonesia yang sekarang ini gak terima banyak. Mau hak kamu jadi beneran milik kamu, kadang-kadang memang harus maksa. Paham ya? Nah, ngomong gitu. Kalau kamu gak maksa, kalau kamu terima apa adanya, biarkan hidup jalan sesuai apa yang ditakdirkan bagi saya, something like that, ya berarti sistem ini berhasil membuat masyarakat Indonesia IQ 78 dan begitu terus sampai sumber alamnya udah habis. Contoh, Freeport emasnya lari ke siapa itu? You Google sendiri deh, aku gak mau ngomongin. Ketika emasnya udah hampir habis, oke, Indonesia silakan terima balik Freeport. Ketika batu baranya sudah habis, silakan bangun next Singapore-nya Kalimantan. Ketika ikannya udah, ya mungkin ikan masih terus-terusan deh. But you get the point. Ya, kalau kamu terima apa adanya, ya hidup kamu ya begitu aja. Apa yang harusnya jadi hak kamu di negara yang salah satu yang paling kaya secara sumber alam. Betul. Paling banyak minyak, paling banyak batu bara. Mas. Salah satu paling banyak seafood, makanan air laut, paling banyak kelapa sawit seluruh dunia. That's a lot of money. Where's your share? Oke? Pikirkan, and kalau mau ada perubahan harus ada take action. Kalau enggak ya udah, life goes on. IQ 78. Kalau menurut saya guys, ini cuma perkongsian pendapat gitulah, perkongsian pendapat. Tapi mohon maaf nih guys, mohon maaf. Ini bukan saya mau merendahkan orang kawan-kawan saya yang di Indonesia, sahabat-sahabat semua, bukan. Tetapi ini cuma menarik perhatian saya guys, masuk akal. Indonesia itu daftar negara yang paling kaya dengan sumber alam, tapi kenapa rakyat dia masih banyak yang menderita? Jadi mungkin apa yang dikatakan itu juga mungkin betul. Harus perlu ada demand ataupun permintaan dari rakyat, mungkin baru bisa kan. Tapi apapun ini cumalah sekadar video hiburan. Ambillah positif daripada video ini dan moga-moga kawan-kawan semua tidak tersinggung. Saya sekali lagi mohon maaf dan ambillah positif daripada video ini. Oke guys, semoga kawan-kawan ngerti dan suka dengan video yang saya react. Komen di ruang komentar di bawah pendapat kalian, dan sampai kita ketemu lagi di episode akan datang di People. Terima kasih karena nonton. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.